Perkenalkan diri kami, yaitu satu PowerPoint terus Muhammad PowerPoint. Syarif Mubarak, yaitu saya sendiri. Yang kedua si Faiyah Ramadhani. Yang ketiga Siti Aminah. Dan yang terakhir si Hati. Untuk lebih lanjutnya kami serahkan kepada rekan-rekan kami. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan kami, yaitu pada tahap pendahuluan mengenai latar belakang keripik tempe. Yang pertama adalah keripik tempe ini merupakan kuliner khas Banyumas, di mana kami mendapatkan referensi dari kota Banyumas dan di sana terdapat yang kedua adalah harganya terjangkau karena buat keripik tempe ini harganya sangat murah sehingga kami dapat membelinya dengan harga yang sangat terjangkau dan semua orang dapat membelinya mulai dari mengajarkan atas sampai hingga apa? Hingga mengetahui bagaimana itu proses bahan maupun target yang kalian akan inginkan. Artinya apa? Artinya di sini adalah andaikan target kita membuat sebuah, contohnya adalah yang dari grup pertama ini adalah minuman kelapa. Targetnya itu bagaimana? Terus prosesnya itu bagaimana? Itu harus disampaikan juga. Artinya di sini bukan membaca sebuah makalah atau yang terpenting adalah bagaimana prosesnya, bagaimana pembuatannya, dan tujuan untuk konsumen itu bagaimana. Itu yang harus kalian tekankan, bukan membaca sebuah makalah. Itu adalah suatu saran dari saya. Sehingga apa? Sehingga audiens atau pendengar atau konsumen itu mengetahui, oh produk ini memang bagus, ternyata banyak dari ini, dan itu sangat alam dan bisa menginspirasi bagi orang yang melihat maupun orang yang mendengar. Itu saran dari saya. Sehingga apa? Sehingga tujuan kalian membuat sebuah produk itu bisa tercapai. Itu saran dari saya. Dan untuk kelompok ini yang jadi pertanyaan bagi saya adalah, menghitung harga jual. Tadi itu diperkirakan adalah per gelas berapa? Artinya per satu produk itu berapa? Ya, 5.000. Di sini kalian menghitungnya 5.000 kali, kalau 1 bulan berarti berapa? Berarti kita berapa? 150. Kok bisa 15 juta? Dari mana? Itu kan dikalikan seperti 30 hari. Pertanyaan saya adalah, satu cup atau satu gelas itu berapa? Kalau dikalikan 30 hari itu berapa? Saya tidak bertanya dalam 1 hari itu habis berapa, tapi yang saya tanyakan adalah 1 cup itu harga berapa dikalikan 30 hari itu berapa? Itu lo pakai spidol ditulis di papan dikalikan. Gimana matematikanya? Ngitung perkalian gimana, no? Silakan yang 2 ini menyiapkan alat atau bahan sebuah gelas, bagaimana sebuah proses pembuatan dari es degannya. Jadi 150 ya. Jadi dalam 1 bulan kalian bisa menghasilkan 150 dalam mereka. Jadi di sini kalian itu bisa memperkirakan
Andai kan dalam satu hari bisa menjual, kalian itu bisa menjual berapa? 10 cup. Berarti kan tinggal mengalikan 15.000 berapa ya? 5.000. Hasilnya totalnya dalam satu cup itu berapa? 150 kali 10 ya, berarti berapa? 1 juta. Andai kan dalam satu bulan kalian bisa menjual, andai kan targetnya kalian itu tadi berapa? 20 cup per hari ya. 20 cup per hari bisa menghasilkan berapa? Dan bahan-bahannya yaitu tak lupa dari kelapa muda, terus ada madu, dan ada lagi yaitu es batu sebenarnya. Tetapi tidak. Dan proses pembuatannya yaitu secara kupas kelapa muda ini dikupas ya. Kalau mau ditaruh di gelas kita belah jadi 2, terus kita ambil airnya dulu, lalu air kelapa muda ini diambil, lalu kita belah menjadi 2, lalu disisihkan. Air dan isi kelapa ini kita sisihkan. Dan yang kedua yaitu siapkan sebuah gelas atau wadah lainnya untuk menaruh air kelapanya ini. Nanti kita sajikan. Lah, untuk proses penghitungan pembiayaan, di sini kebutuhan bahan baku yaitu kelapa muda sama es batu, terus sama madu sebenarnya. Terus jumlah itu perharinya kita kalau seharinya itu hampir menghabiskan 20 kelapa. Dan harga kelapa ini satuannya 7.000. Nah, jumlah total semua keseluruhan kalau dijumlah itu satu kelapa dikali 20 itu sekitar 140 per hari. Dan nama barang lainnya yaitu seperti sendok, seperti mangkok, sedotan, terus seperti gelas. Itu jumlahnya kita hampir menghabiskan 280 sedotan dan 30 kantong plastik, dan itu satu mangkok gitu. Ya, satu porsi. Dan harganya itu seperti sedotan ini 4.500. Dan itu jumlahnya kalau dihasilkan itu 4.500. Dan kalau mangkoknya itu satu ini sebenarnya satu lusin, dan kita membutuhkan 4 lusin. Nah, 4 lusinnya itu harga satuan mangkoknya itu 4.600. Dan jumlah kalau diperlusinkan itu menjadi 220.800. Nah, ini jumlahnya kita sebagai alat-alat dan bahan itu hampir menghabiskan 355. Itu kadang ya lebih, kadang ya agak sama. Ya, produksi menghitung harga jual. Produksi dilakukan setiap harinya, tidak ada liburnya. Setiap hari. Ganti peserta yang lain. Karena produk dilakukan setiap hari, jadi produk beli langsung dalam 30 atau 30 hari. Kerja dalam 1 bulan dari total yang dilakukan menghasilkan kurang lebih dari 50 porsi. Dengan dalam sekali produk setiap hari dalam jangka 1 bulan menghasilkan sebanyak 30 hari atau 50 kali mangkok berjumlah 1.500
biaya berpada 30 hari dibayarkan. Total biaya operasional 30 hari dan kebutuhan lain-lain 30 hari 140 jiwa ditambah 300 Mic-nya, tidak kedengeran, Lik. berarti total selama 1 bulan mencapai 101.500.900 per bulan. Tak tahu macam angka. Itu 1.500.000. Sudah 15. Dalam target pasti Coba malin terus. jumlah pelanggan. Selain itu, kami juga memperhatikan secara langsung secara jumlah konsumen yang kami perkirakan pada bulan pertama mencapai 50 per hari atau 700 per bulan. Situasi bersaingnya. Meskipun tidak banyak orang yang menjual minuman dan tapi kami harus benar-benar pintar mengambil strategi untuk mendapatkan orang makan tetap karena saingan produk. hari kerja dalam satu bulan dan semua daya operasional yang kami keluarkan menghasilkan 600 produk atau 18.000 produk dalam satu bulan. Yang pertama kita menghitung total biaya operasional dengan cara 30 hari dikalikan dengan kebutuhan bahan baku lalu ditambah dengan kebutuhan lain-lain. 30 hari ditambah dengan kebutuhan bahan baku menghasilkan 967.000 ditambah dengan kebutuhan lain-lain 620.000 dan hasilnya adalah 30 hari dikali dengan 1.587.000 dan hasilnya adalah 47.610.000 per bulan. Yang berikutnya adalah laba yang kami inginkan adalah 30%. Cara menghitung laba di sini adalah dengan mengalihkan total biaya operasional dikalikan dengan laba, yaitu total biaya operasional menghasilkan
bagaimana strategi kalian ketika ada usaha baru? Terima kasih.